sampaikan kepada Bapak Ibu, semua saudara dan juga para mahasiswa, selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan segera memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita ambil waktu sejenak, beberapa detik untuk mempersiapkan segenap kehidupan kita, hati, pikiran kita masuk di dalam ibadah. Saya berikan waktu pada kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada dengan segala keberadaan kami dari tempat kami masing-masing, baik yang dari jauh maupun dari dekat, dengan moda transportasi apa yang sudah Tuhan berkatkan kami bisa mencapai tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kepercayaan, untuk segala perhatian, untuk pemerhatian, pemeliharaan Tuhan yang berlaku untuk kami. Ini kami Tuhan siap untuk beribadah. Ini kami Tuhan siap untuk melayani dimanapun kami ditempatkan. Ampuni dan kuduskan kami Tuhan, sucikan dengan darah anak domba Allah yang kudus, agar apa yang kami persembahkan semata-mata hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara kami mungkin dalam perjalanan, Tuhan antar tibakan di sini dengan baik selamat. Saudara-saudara kami yang melayani dan beribadah di Lembah Putra, Tuhan pun memberkati. Terima kasih Tuhan. Di gereja-gereja manapun di mana firman Tuhan akan disampaikan dan sedang disampaikan, Tuhan memberkati mereka semua. Ini kami Tuhan siap untuk masuk dalam ibadah. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, kita naikkan kunci ini. Masuk ke hati aku.
dari 100 yang ada di padang, ada satu yang hilang. Si gembala ini tinggalkan 99. Dia cari satu orang, satu ekor domba itu, cari sampai ketemu. Dan ketika ketemu, dia akan bawa di bahunya. Dia suka cinta. Dan itulah yang terjadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan menyelamatkan kita, bukan kita baik, bukan karena kita berjasa, bukan karena kita banyak uang sehingga kita bisa memberikan segala persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang berlaku untuk kita. Tuhan menjadikan kita baru, sama sekali baru di dalam Kristus. Kita dijadikan baru sehingga mulut kita ini bisa memuji Tuhan. Dari mulut kita ini keluar puji-puji yang memuliakan nama Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini oleh kuasa darah-Mu. Tidak ada halang bagi kita memuji Tuhan. Menerima sembah Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Hanya bagi Tuhan yang berlayak, Engkau yang selamatkan kami. Puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terimalah sembah kami Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Engkau memulihkan hidup kami, nikah rumah tangga kami, studi kami dipulihkan oleh Tuhan, pelayanan kami dipulihkan oleh Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Naikkan pujian kepada Tuhan, naikkan sembah syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu oleh Tuhan segala-Mu. Kau
kepada mahasiswa STT Tabernakel Indonesia untuk memberikan persembahan puji. Dari tempat ini saya menyapa kita semua shalom. Kami dari mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel, kami ingin mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, di mana proses demi proses telah kami lalui hingga kami telah memulai perkuliahan kami minggu yang lalu. Di sini kami tidak hadir seluruhnya karena teman kami ada yang mengikuti perkuliahan ini secara online. Kami ingin menyaksikan cinta kemurahan Tuhan melalui pujian yang akan kami bawakan nanti. Di sini kami meminta dukungan doa kepada Bapak dan Ibu Gembala, penatua serta seluruh jemaat untuk selalu membawa kami dalam doa agar kami dapat mengikuti dan kami dapat menyelesaikan perkuliahan kami dengan baik. Kami akan mengangkat sebuah lagu pujian yang berjudul Tuhan Inilah Hidupku. Semoga dengan pujian yang akan kami bawakan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Serahkan padamu.
Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita ada menaikkan pujian lagi, pujian lama. Janji Tuhan sudah digenapi. Ya, bisa bertepuk tangan ya. Mari bersorak bagi sang raja, angkat suara pujinya, nyanyikan pujinya, bersuka cita nyanyikan, menangis sang raja, yang memberikan hikmatnya, nyanyikan jalannya, orang mampu jangan benar. Mari kita bangkit berdiri. Dari besar bagi sang raja, angkatlah suara pujian, berikanlah pujian, bersuka cita nyanyikan, sembah Yesus sang raja, yang memberkati umatnya, nyanyikan jalannya, hormat pujian datang. Berkat Tuhan, sekarang berkurang, sekarang berkurang, kasih-Mu Tuhan, sekarang melimpah, sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, sekarang sudah berkat-Mu Tuhan, amin. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, sekarang berkurang, sekarang berkurang, Ibu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Baca komunitas. Ayat yang pertama ya, baca komunitas aja. Lagi pria saja. Iya. Nama Yesus sang raja. Ayo pria jangan salah ya. Sama-sama kita angkat pujian. Berkat-Mu Tuhan, amin. Berkat-Mu Tuhan, amin. Mari Tuhan beri. Kuasa Tuhan nyata, amin. Kuasa Tuhan, bawa mujizat, bawa mujizat. Berkat-Mu Tuhan, ya, berkat-Mu Tuhan, amin. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, bawa mujizat. Kasih-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa ya Tuhan kita, Tuhan yang selalu bersekutu, Tuhan yang mau berelasi.
dengan kita, dan kita ada bersama dengan Tuhan. Pujian bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaranmu. Kita naikkan pujian ini.
kiranya segala pujian kami berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Inilah doa kami, bawaku untuk mengenal Engkau Tuhan lebih lagi, bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir mendengar segala puji-pujian kami dari awal hingga saat ini Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, itulah pujian kami. Kami tahu Tuhan, kami sesungguhnya manusia yang berdosa, kami tidak layak, tapi Engkau sudah menebus segala dosa kami tanpa kami melakukan apapun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan semuanya itu adalah dosa semata. Tapi karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, Kau sudah menebus kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang dengan damai sejahtera sukacita, boleh memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendapat berkat lebih lagi melalui firman yang sebentar lagi kami ingin dengar bersama. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua. Kiranya Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu yang Kau pakai ini Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu yang penuh cinta kasih kepada kami semua ini. Tuhan, kami bawa semua ini, doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Silakan tutup semuanya. Selamat pagi, bersama istri saya menyampaikan Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya boleh menikmati pujian-pujian dari awal hingga saat ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, juga khususnya tadi paduan suara dari anak-anak setia yang kerinduannya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ya, pada pagi hari ini sesuai kesepakatan Gembala Penatua dan pembicara Ibu maksud saya, maaf. Hari ini kita membaca tentang Mazmur ke-11 ayat 1 sampai 7 dengan judul Beriman kepada Tuhan yang adil. Sedangkan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan tempat perlindungan. Ya, karena ayat ini sedikit, ayat 1 sampai 7, saya minta nanti Bapak Glenn Latu Putih membaca mulai ayat 1, 3, 5, dan sidang jemaat bersama-sama dengan saya membaca ayat 2, 4, 6, dan selanjutnya ayat ke-7 kita baca bersama-sama. Ya, saya persilakan Bapak Glenn Latu Putih membaca mulai ayat ke-1. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin tujuan dari laut. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata padaku, terbanglah ke gunung seperti gunung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia.
menjadi orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sama-sama, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Terima kasih. Ya. Kalau kita baca ini, di sini Daud mengalami pergumulan. Ya. Sama dengan kehidupan kita. Perjalanan hidup manusia ini selama berada di bumi tidak luput dari pergumulan, entah itu pergumulan tentang pekerjaan, keluarga, keuangan, kesehatan, mungkin kuliah, seperti anak-anak dia ini juga bergumul di dalam menyelesaikan kuliahnya. Ya, saya juga pernah mengalami, karena saya dulu pernah kuliah ya, di Surabaya. Saya dari desa juga, dari kota kecil Jember, pernah mengalami pergumulan waktu kuliah di Surabaya. Ya, itu saya alami, ya, ada masalah. Maaf, mungkin apa suara saya jelas didengar? Oke, terima kasih. Ya. Minta maaf karena pada beberapa waktu lalu saya berbicara hampir 1 jam, suara tidak terlalu jelas didengar. Ya, saya lanjutkan. Saya mengalami suatu peristiwa ya di dalam kuliah itu, karena akibat peristiwa ini di kaki saya ada tanda, yaitu pen. Sampai hari ini ya saya tidak lepaskan pen itu karena kecelakaan. Ya, bukan karena ya pada waktu itu setelah kecelakaan selesai, 1 tahun berikutnya karena tidak ada biaya, jadi pen tidak saya lepas sampai hari ini. Ya, saya tidak lepas. Jadi kenang-kenangan di masa kuliah. Karena ya itu, pada waktu saya kuliah tiba-tiba ada famili memberitahu, buat apa kamu kuliah, lebih baik bekerja. Nah, itu yang membuat hati saya tergoncang. Saya memikirkan, iya ya, betul. Karena terpengaruh kata-kata itu, saya berpikir panjang dan sebagainya, melihat orang tua yang berjuang membiayai kuliah yang begitu mahal, karena kiriman uangnya yang kadang hendak-hendak, kadang 1 bulan, 2 bulan tidak bisa kirim, dan sebagainya. Akhirnya memutuskan. Tapi lucu, saya tahu, itu saya ingat-ingat, wah, saya sampai hari ini saya malu juga. Lucu, pada waktu saya tahu bahwa saya memutuskan untuk berhenti kuliah, mau bekerja suatu tempat di daerah, saya tahu nanti kalau bekerja itu tidak bisa beribadah, karena di tempat itu terpencil, tidak ada gereja dan sebagainya. Jadi saya berdoa pada Tuhan, saya memutuskan bahwa hari Minggu, misalnya saya diberitahu hari Senin apa, tahu kalau lebih baik kamu berhenti kuliah ya hari Minggu atau berangkat, oke. Tapi saya bimbang, tapi saya berdoa pada Tuhan. Ya, sebelumnya saya memang anak Tuhan, saya tetap ke gereja, kalau kuliah tetap ke gereja juga, tapi bukan gereja sini. Ya, saya berdoa, Tuhan, kalau tidak ada kejadian apapun, berarti Tuhan tetapkan saya berhenti kuliah. Tapi ya itu yang terjadi, ternyata sebelum hari Minggu terjadi, saya kecelakaan. Ya itu yang membuat sampai hari ini, bahwa Tuhan punya cara, punya mau untuk kehidupan saya. Hari ini saya ada di sini. Ya, oke, saya lanjutkan ini. Ya, semoga yang bernyanyi di sini juga tadi supaya ada kerinduan apapun yang terjadi. Jalan hidup hanya pergumulan. Biarlah tetap percaya pada Tuhan. Ya, ini saya ulang lagi di ayat ke-1 ini. Kata-kata Daud yang sangat-sangat berkesan. Pada Tuhan aku berlindung.
Kata-kata itu luar biasa. Kita tahu Daud itu dari riwayat hidupnya bukanlah seorang imam-imam Lewi. Dia adalah sama seperti kehidupan saya dan kalian semua, kehidupan sekuler. Jadi seorang anak dari Isai, keturunan suku Yehuda. Ya, jadi bukan orang imam-imam Lewi yang melayani Tuhan. Di sini kita membaca barisan ya, pada Tuhan aku berlindung. Itu dengan sangat-sangat yakin. Daud di dalam pergumulan, di dalam setiap tindakan apapun, dia mengutamakan Tuhan. Itu dapat kita baca di dalam perjalanan hidupnya di awal-awal, di mana pada waktu dia mendengar, pada waktu dia diutus orang tuanya untuk mengirim makanan kepada saudaranya yang di medan peperangan itu, dia mendengar Goliat menghina nama Tuhan. Dan itu reaksi spontan dari Daud. Tolak-tolak terus ditanya, bagaimana orang itu bisa menghina nama Tuhan, kok tidak ada yang melawan? Ceritanya gitu. Sampai pada waktunya dia mendengar juga kalau ada yang melawan, hadiahnya bisa menikah dengan anak Raja Saul. Ya, itu juga ketika dia bertekad akan berperang lawan Goliat, dia menghadap Raja Saul, dia menyatakan, ya, mari kita baca sedikit supaya kita tahu, kita diyakinkan walaupun cerita itu lama, tapi kita nggak ada salahnya membaca lagi di Samuel. Ya. Kita buka dulu Samuel 17 ayat 34 sampai 37 lebih dulu. Ya, silakan Bapak dan membaca 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Terus loncat 46 sampai 47. Ya. 34 mulai. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ya, 36 terus. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Ya, begitu mantap Daud mengutamakan Tuhan. Tuhan yang melepaskan kemampuan diri sendiri. Ya, lanjut 46 sampai 47. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Di sini kita membaca ya sangat-sangat jelas bahwa Daud sangat bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dan sangat
memegang bahwa Tuhan yang mampu dan sanggup menolong. Jadi dia tidak melihat apa itu singa yang menakutkan, apa itu beruang. Jadi mata yang dia lihat itu bukan singa, tapi mata yang dia lihat adalah Tuhan yang lebih berkuasa. Juga menghadapi Goliat yang tingginya lebih tinggi dari saya, 2 meter 30 ya, kita mereka lebih tinggi dari pintu. Saya masih 186, jadi lebih tinggi 10 cm lebih tingginya itu. Tapi yang Daud lihat, dia menghina nama Tuhan. Jadi dia tidak terima nama Tuhan dipermalukan. Jadi dia menghadapinya bukan karena iming-iming hadiah. Juga di dalam kehidupan kita ini, apakah kita mengalami masalah atau pergumulan? Apa yang kita lihat? Masalah-masalah kita atau Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, juga Tuhan yang kita puji dari pagi tadi sampai sekarang ini, itu yang menjadi pikiran dan dalam hati kita. Apakah masalah itu yang menakutkan atau Tuhan yang memberi kekuatan itu, yang memberikan kemenangan? Ya, kita kembali di Mazmur ke-11 ini. Di sini dikatakan Daud seolah-olah marah. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Ya, kadang-kadang kita memang di sini kita hidupnya kan sebagai makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri. Kadang orang lain bersama dengan kita kerabat, saudara, famili, bapak, melihat Daud mengalami ancaman. Juga mungkin prajurit-prajurit yang beserta dengan Daud melihat ini, memberi nasihat-nasihat, masukan-masukan supaya Daud ya dia melarikan diri atau memberi nasihat itu penting. Seolah-olah mungkin tanda petik bagus nasihatnya, tapi Daud tahu kalau dia terbang ke gunung seperti burung. Ini suatu kiasan. Bayangkan manusia itu disuruh terbang ke gunung seperti burung. Kalau zaman Daud, mana ada. Waktu itu teknologi belum semaju ini, pesawat belum ada. Kalau sekarang gampang. Ya naik helikopter langsung terbang. Atau kalau orang yang hobinya parasailing, ya bisa naik. Bentuknya seperti pesawat kecil dari gunung itu bisa melayang pindah ke gunung yang lain. Nah, ini arti kiasan di sini. Artinya mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri. Di sini Daud tidak mau mendengar itu. Dia punya tekad, punya keyakinan pada Tuhan aku berlindung. Yang kedua, di sini kita membaca, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Ini juga kelihatannya seperti kiasan untuk memang bisa penyataan. Kalau artinya musuh-musuh bisa aja mengintai di mana Daud segera menyiapkan panah. Jadi dari jarak jauh kemana dia gerak-geriknya diawasi, akan siap-siap untuk dipanah. Tapi bisa berupa kata-kata. Perkataan ini bagaikan panah. Ya. Banyak kita sekarang ini zaman Facebook. Ya. Facebook itu tidak bertemu muka dengan muka, tapi ketemu di dalam satu buku. Ya, artinya ketemu dalam satu HP, handphone, mungkin kayak komputer dan sebagainya. Di sana ada kata-kata, ya kata-kata yang membangun, ada kata-kata yang membuli. Kita tahu banyak, kadang-kadang kita bisa kaget bagaimana seorang anak SD atau anak kecil tiba-tiba diberitakan bunuh diri gara-gara dibully,
kamu jelek, kamu kurang ini, kurang itu. Bahkan anak kecil sampai mahasiswa pun ada itu menjadi suatu berita yang heboh karena kata-kata yang sangat-sangat bisa membuat down, bisa membuat hati jadi derita dan sehingga mengakhiri kehidupannya. Itu fakta yang terjadi. Itu 1-2. Tapi kalau kita cek semuanya banyak sekali yang terjadi, sungguh menyedihkan. Hanya kata-kata. Jadi di sini Daud melawan dengan iman. Pada Tuhan aku berlindung. Bahkan dia menyatakan apabila di ayat ketiga ya, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi penyataan pada Tuhan itu sangat-sangat penting. Dia menganggap itu sebagai dasar sebagai ya bagi kita sekarang ini iman, percaya. Saya juga seorang ahli bangunan, saya seorang arsitektur, kontraktor bangunan. Saya tahu persis kalau tidak ada fondasi, apabila kita membangun di atasnya, kalau bebannya tambah lama tambah tinggi bangunannya, kalau dasarnya tidak kuat, mula-mula itu yang terjadi adalah bangunannya retak. Setelah itu miring, tahu-tahu kalau ada guncangan apa menjadi roboh. Ya, kita mau belajar dasar apa yang dimaksud di sini. Itu pun Yesus pernah menyatakan. Mari kita baca di Injil Sinoptis, ya, di Injil Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Injil Lukas ayat 46 sampai 49. Apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang dasar. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, terima kasih. Ya, di sini sangat jelas dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku, firman Tuhan. Pada hari ini kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita yakin firman Tuhan itu ya dan amin? Yakin Tuhan itu juru selamat? Itu mudah mengatakan, oh ya aku percaya, aku yakin. Seperti saya bersaksi di awal. Saya percaya Tuhan tolong, tapi tindakan saya kadang-kadang berlawanan. Saya ingin keluar dari kuliah, tapi Tuhan mengajar saya supaya kembali. Kadang-kadang kita melenceng dari jalan Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita mengajar supaya kembali pada jalannya. Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi untuk kita. Apakah kita ini yakin, percaya pada Tuhan? Di sini di ayat 46 ada kata-kata menarik, mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Ya, berseru ini bisa katakan di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan, tolong aku ini, aku kekurangan ini, kekurangan itu. Tuhan, tolong
aku mengalami sakit penyakit, Tuhan. Tapi di sini Tuhan menyatakan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Apa yang dikatakan? Yaitu Tuhan menyatakan bahwa kita harus melakukan firman Tuhan itu dimulai dari percaya. Kalau sudah percaya, tindakan kita itu ada tindakan iman. Seperti Daud tadi di awal, tindakan imannya dia tidak melarikan diri, tapi percaya. Tapi apakah kita membaca lalu Daud itu melawan? Tidak. Saya baca, Daud tidak melawan, ya tetap melarikan diri. Tapi di dalam pikirannya Tuhan itu beli tempat perlindungannya. Saya baca, saya cari tahu di mana di dalam Mazmur ke-11 ini apa tindakan Daud ini dengan kata-kata, apakah dia itu melawan atau apa. Saya lihat ya tetap melarikan diri, tetap menghindar dari kejaran Raja Saul. Karena kalau kita baca selanjutnya di dalam setelah mengalahkan Goliat di dalam peperangannya, di mana dia dia seorang penggembala kambing domba, tapi setelah masuk di dalam tentara Raja Saul, dia tentunya bukan tetap gembala kambing domba, dia akan belajar sebagai prajurit oleh hikmat, oleh Roh Kudus semakin bertambah-tambah, sehingga dia berhasil di mana Raja Saul utus dia menang. Bahkan ada perkataan di mana Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud bisa mengalahkan belakta-lakta. Itulah yang menimbulkan Raja Saul menjadi iri hati. Jadi juga di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan Tuhan, ya mungkin ya semoga tidak terjadi di sini. Tapi banyak kali saya melihat, mendengar, kadang-kadang ya saya ikut hati-hati. Kadang seorang anak Tuhan yang baru melayani, mungkin dipakai oleh Tuhan luar biasa, bisa jadi menjadikan iri hati anak Tuhan yang lama, menjadikan iri hati, menjadikan kita menjadi benci, menjadikan sebagai saingan. Ya semoga tidak terjadi di tempat ini. Nah di sini Daud mengalami pada waktu Raja Saul kerasukan setan berapa kali, hampir 1 kali, 2 kali dilempar lembing, dia menghindar, dia tidak melawan. Sampai kali ketiga yang lain dia hampir terbunuh, dia menghindar. Akhirnya dia melarikan diri karena itu yang terjadi. Dia tidak melawan, jadi dia tetap menghargai Raja Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar di Mazmur ke-11 ini. Selanjutnya kita lihat di ayat mengapa Daud itu sangat-sangat yakin Tuhan itu menolong. Ya, selanjutnya saya lihat di ayat ke-4. Saya bacakan di sini. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ya. Tuhan taktanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi Daud sangat yakin bahwa Tuhan di taktanya di surga yang jauh, di surga juga di bait suci. Pada waktu itu mungkin di tabernakel kemah suci, Tuhan itu mengamati, percaya bahwa Tuhan itu melihat, ibarat CCTV ya. Mungkin di sini ada CCTV. Seperti saya kalau lihat di layar CCTV itu, saya bisa lihat si A, si B tanpa mengetahui si A itu diamati oleh kita. Demikian juga kehidupan kita ini, dimanapun kita berada, di rumah, di gereja ini, Tuhan bisa melihat kita semua. Seperti yang di ayat ini, Tuhan mengamati apakah kita ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan bisa menyampaikan sampai hati dan pikiran kita. Apakah pikiran kita ini fokus pada firman Tuhan yang saya bawakan hari ini, saya bacakan, saya baca tadi barusan ini. Apakah
percaya atau yakin bahwa Tuhan itu mengamati kita. Bahkan bukan hanya itu, Dia juga menguji anak-anak manusia. Di sini ada Daud menulis menguji. Dia pasti membaca kitab 5 kitab Pentateuch dari kitab Musa, di mana di Ulangan itu juga diceritakan tentang menguji, di mana begitu keluar dari Mesir, Tuhan itu menguji apakah masih tetap setia atau tidak. Kalau kita mari baca sampai Yosua, bangsa Israel tetap setia atau tidak, sampai Yosua menyatakan bahwa aku tetap bersama Tuhan, bersama mereka, aku tetap bersama Tuhan. Tapi begitu kita membaca kitab Hakim-Hakim, terjadi ketidaksetiaan, di mana mulai menyembah berhala, banyak akhirnya mengalami penderitaan demi penderitaan, karena tidak percaya kepada Tuhan yang satu, tapi mulai menyembah berhala dari penduduk sekitarnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah kita ini beribadah ini sungguh-sungguh percaya pada Tuhan sepenuhnya, atau karena kita mulai berpikir-pikir karena kita ini makhluk sosial, mungkin karena melihat tetangga atau karena kita di dunia pekerjaan melihat orang ini berhasil atau ini sukses atau ini wah ini hebat, kadang-kadang kita ingin tahu, wah kamu berhasil bagaimana, wah saya punya malah saya begini mulai pikiran tidak percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus, mulai meragukan, nah itulah ini Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Apakah kita tetap saya tidak lihat ini atau orang berhasil atau tidak percaya ini, saya tetap percaya Tuhan walaupun keadaan kita mungkin biasa-biasa saja atau tidak ada perubahan. Saya membaca tentang Daud ini ya, kalau melihat bayangkan 2 ekor 3 ekor kambing, saya yakin Tuhan itu melihat Daud itu rajin. Kalau tidak rajin, Tuhan tidak akan memilih. Dia melihat dari hal yang kecil kita setia. Di sini Tuhan melihat Daud itu sangat-sangat setia, sangat luar biasa. Dia berani menghadapi jakal singa, berani karena Tuhan. Saya juga mengalami dulu ketika begitu saya mengalami sakit, ketika diberitahu seorang dokter, saya percaya pada Tuhan, kamu pasti sembuh. Saya ini saya imani, puji Tuhan saya sembuh. Kamu ingin pandai, kamu berdoa pada Tuhan, saya imani, saya amini, saya berdoa. Dan saya juga beritahu juga anak-anak saya, anak saya buktikan. Nah, mereka pun percaya juga, akhirnya juga jadi pandai. Dan juga hidup kita dipakai oleh Tuhan. Semua itu datangnya dari Tuhan. Kita diberi kemampuan itu datangnya bukan dari kita yang mampu, tapi Tuhan. Seperti Daud ini diurapi menjadi raja juga tiba-tiba, tidak diberi persiapan apa-apa, tapi Tuhan itu tahu rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan yang menuntun jalannya Daud, sehingga dari yang seharusnya kalau lihat garisnya secara logika manusia, mestinya kakaknya yang bisa menjadi raja karena backgroundnya prajurit. Ya, kalau prajurit rupanya prajurit 1, mungkin naik pangkat terus lama-lama jadi jenderal bisa jadi. Tapi sini kita melihat Daud dari pengalaman sampai Tuhan pilih, Tuhan pakai. Demikian juga kehidupan kita, apapun kehidupan kita, jangan menganggap kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini bukan apa-apa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di sini beribadah, ya kita tahu 3 tahun kena COVID ini gereja sepi, itu bisa menjadi ujian buat kita. Apakah kita ini selama 3 tahun tidak bisa beribadah, apakah dengan susah payah menggunakan kuota online dan sebagainya tidak bisa kumpul-kumpul, apakah kita tetap setia? Karena kita tahu COVID melanda bukan hanya Indonesia, seluruh dunia.
kita mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan beribadah, kesulitan ketemu orang, ketakutan dan sebagainya. Tapi kalau hari ini kita tetap sampai hari ini kita bisa beribadah, bisa boleh Allah setia, boleh berjalan sampai hari ini. Semua saya yakin dan percaya Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu memberikan perlindungan. Seperti Raja Daud mengatakan di awal, bahwa Tuhan aku berlindung. Itu ya kan, kita juga yakini, imani pada Tuhan aku berlindung, percaya. Ya, saya lanjutkan lagi, bukan hanya itu, Tuhan itu juga menguji orang benar orang fasik di ayat kelima. Dia membenci orang yang mencintai kekerasan, bukan hanya itu. Dia menghujani orang-orang fasik dengan arang belerang dan arang berapi dan belerang. Angin yang menghembuskan itulah isi piala mereka. Jadi orang-orang benar dan orang fasik pada akhirnya akan mengalami penghakiman dari Tuhan. Kita bisa ingat cerita dari kejadian 18, saya tidak perlu membaca ini, kita akan membaca di rumah kejadian 18 ayat kejadian 18, kita tahu 18, 19, di mana Abraham ketemu dengan dua malaikat yang akan menggabungkan. Abraham memohon, dimulai dari kalau boleh ada orang 50 orang benar, semoga Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Mulai 50, 45, 40, 35, 30, sampai akhirnya 20, 10, terakhir. Saya baca sampai yang terakhir. Tuhan itu mesti kemurahan. Kalau ada 10, ya mungkin cara hitung-hitungan Abraham, dia memikirkan ada keluarganya, familinya Lot dengan istrinya, dengan 2 anaknya. Ya dia pasti mendengar, oh ya, kedua anaknya punya menantu, ya pasti punya besan. Hitung itu ya 10 orang ya. Kalau ada 10 orang ya minimal. Tolong Tuhan jangan Sodom Gomora dihancurkan. Tuhan yang mengiyakan, tapi kita tahu apa yang terjadi. Ya itu perlu kita baca. Itu yang membuat saya perlu membaca untuk kita semua, pelajaran buat kita semua. Kejadian 19 ayat 14. Ya, kita membaca kejadian 19 ayat 14. Itu buat kita kandungan, buat kita penting. 19 ayat 14 kejadian. Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, terima kasih. Ya, mengapa saya menganggap ini sangat-sangat penting? Di sini juga ada anak-anak setia, bukan saya terus menyorot untuk anak-anak saya, juga buat kita, karena kita sebagai orang, saya sekarang ini sebagai orang tua juga bisa jadi seperti Lot ini, di mana dia menasihati menantunya, tapi apa yang terjadi dia diolok-olok. Jadi apa perkataan kita yang keluar ini? Orang lain melihat, mengapa mantunya bisa mengolok-olok? Ya, bisa saja karena perkataan kita ini tidak sesuai perbuatan. Karena Lot tinggal di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Lot mungkin percaya pada Tuhan, tapi mungkin tidak berani menyatakan dengan tegas, jadi setengah-setengah, sehingga membuat apa yang disampaikan itu tidak dianggap, akan diolok-olok. Banyak kali kita di dalam hidup percaya pada Tuhan, pasti kita akan mengalami juga ejekan-ejekan, olokan-olokan. Mana Tuhanmu yang kamu tolong, kamu
kamu ini ya biasa-biasanya hidupnya ya menderita, mungkin kamu banyak dosa dan sebagainya. Mungkin kamu tidak setia, tapi biasanya orang dunia itu tidak mengatakan kamu tidak setia, kamu dosa. Mungkin itu sesama Tuhan. Tapi orang dunia melihat mana Tuhan itu, tak perlu kamu menyembah Tuhan ini. Kamu ganti saja Allah yang lain itu, Allah yang disembah menjadi membawa berkat, saya berkelimpahan dan sebagainya. Itu perenungan pada kita. Apakah kita ini diuji ini tetap sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu juru selamat kita. Ya, seperti kita tahu, kita di dalam membaca firman Tuhan itu, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya, Roma 10 ayat itu sudah kita baca. Dari firman Tuhan itu mendengar timbullah iman. Iman itu kita yakini kita beroleh keselamatan karena kita tahu siapa yang menyelamatkan kita. Tadi di situ dikatakan tentang dasar-dasar. Itu berbicara tentang fondasi batu karang. Kita kalau di zaman Daud, dia sangat yakin bahwa itu Allah yang menyelamatkan dari keluar dari Mesir, itu Tuhan. Tapi zaman sekarang ini sebagai dasar kita adalah Tuhan Yesus Kristus ini, bagi sekarang kita di mana kita itu percaya, ya. Kita yakini itu, kita amini. Dan yang kita belum lanjut, kita buka dulu di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Kita buka dulu. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Itu penting sebagai dasar kita percaya. Ya, silakan Pak Glenn. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Amin. Jadi dasar kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus ini. Di mana kita nanti membangun di atas entah emas, merah, dan permata, itu nanti pada waktunya akan mengalami ujian. Ya, di dalam 1 Korintus 13 seringkali kita mendengar, mungkin kadang-kadang kita tidak, itu firman yang biasa, selalu saya dengar itu. Tapi saya mengalami banyak masalah itu. Tuhan tidak menolong. Ya, di situ karena pencobaan yang kamu alami itu Tuhan biasa. Tuhan pasti ada jalan keluar. Itu tergantung kita. Kita percaya pada Tuhan atau tidak. Itu mainkan. Saya tidak mengalami hal itu. Kalau kita melihat masalah itu besar, masalah itu sangat-sangat besar. Kita sebagai orang yang beriman, berpandaian sekolah, kita sekolah matematika, ada hitung-hitungan, ini tidak masuk akal ini tidak bisa ini semua tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita percaya bahwa pada 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan memberi jalan keluar, itu pun pasti akan digenapi. Tuhan akan memberi jalan keluar. Amin, saudara. Bapak, ada amin bahwa Tuhan itu pasti dan sanggup menyelesaikan setiap apapun masalah-masalah kita. Dan sebagai ayat yang terakhir ya, kita ulang lagi ya, kita baca Mazmur 11 ayat 7 itu tadi sebagai ayat yang terakhir. Ya, coba dibaca lagi Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya, terima kasih. Ini sebagai ayat yang terakhir. Ini sangat penting.
Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Apa maksudnya? Jadi orang yang tulus, orang yang benar, melayani Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tidak ada pamrih. Tadi saya katakan dia mengalahkan Goliat bukan karena pamrih mendapat anaknya Raja Saul. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ada embel-embel, kalau melayani Tuhan pasti hidupnya diberkati Tuhan, pasti hidupnya terjamin. Banyak kali mungkin di mimbar-mimbar gereja mungkin kita mendengar hidup kalau ikut Tuhan pasti sukses dan sebagainya. Tapi di sini apa yang dimaksudkan orang itu akan memandang wajahnya? Ini adalah suatu janji Tuhan, tapi juga suatu iman, suatu pengharapan bahwa kita ini pada suatu kelak punya pengharapan kayak hidup yang kekal. Apapun hidup kita di dunia ini, mungkin menderita, mungkin kesulitan apa, kita harus punya keyakinan bahwa pada akhirnya kita akan ikut Tuhan itu akan mencapai hidup yang kekal, hidup bersama Tuhan. Itu ayat yang terakhir dari itu harus kita amini, dan itu pun dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia tidak melihat masa lalu, kita tahu dia seorang memburu orang-orang yang percaya pada Tuhan, tapi akhirnya dia bertobat, dia membunuh. Ya, pada akhirnya kita baca, saya minta Bagdan untuk membuka 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ini ayat yang terakhir buat kita semua, kita amini dan nanti kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ya, kita baca lagi bersama-sama ya. Mari kita bangkit bersama-sama, kita baca ini, kita jemaat bangkit bersama-sama untuk mengakhiri ibadah, membaca ini sekali lagi untuk diri kita masing-masing. Ya, 2 Timotius dipandu oleh Bapak Glenn, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan. Amin. Ya, amin. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah ini menyanyikan bersama-sama lagu NR 296. Ini ada ayat-ayat yang mengatakan, janganlah kau lihat akan besar Tuhanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawan, jangan kau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kaki Tuhan kita. Pandanglah Yesus Tuhan, pandanglah Yesus Tuhan, pandang Yesus, dia Raja dan dialah gembala yang setia, dia ada jalan. Dan kita nyanyi.
sebelum kita menikmati tubuh Kristus ini, saya akan membacakan firman. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada amin, saudara? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan yang sudah mengerjakan, yang sudah angkat lagi. Mari kita mendengarkan lagi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama dalam nama Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita menyanyikan lagi, pandang lagi. Saya minta Bapak Tony Garing doa jawab bagi kita semua. Janganlah kau lihat. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, kebenaran yang Tuhan sudah berikan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa setiap kehidupan yang benar-benar mengandalkan Tuhan, menghadapi cemoohan, menghadapi cercaan dari orang-orang fasik yang menyatakan bahwa Allah yang kami sembah itu tidak ada, tetapi yang sebetulnya, yang sebenarnya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan mengamati kehidupan kami. Tempat tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengamati kami. Tuhan mengawasi kami. Tuhan yang mengangkat kami. Tuhan, terima kasih firman Tuhan menguatkan kami kembali ketika kami pulang, kami berusaha, kami bekerja, kami melayani, kami belajar.
kami tidak sendiri, karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memampukan kami. Tuhan jawaban dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima, seberapa banyak firman Tuhan yang kami pahami, biarlah kami boleh hidup itu dengan pimpinan pertolongan dari Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi siang hari ini, Bapak Pendeta Muda Soekarjo Sutioso. Tuhan berkati di dalam pelayanan di tempat ini maupun di Rumah Putro, beserta dengan istri dan juga anak-anak dan juga orang tua yang ada. Tuhan memberkati keluarga ini, agar melalui keluarga ini banyak jiwa diberkati, banyak jiwa yang boleh menaikkan puji syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Mari kita sedang jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Segala kepujian hormat kami naikkan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami sudah mendengar rencana-rencana ke depan Tuhan. Kami boleh dipercaya untuk melayani semuanya ini Tuhan. Semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu yang Kau pakai, Kau utus nantinya membawa nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka boleh datang dan mengenal dan percaya pada satu nama di atas segala nama, Raja yang adil, Hakim yang adil, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus berdiam di dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk melawan segala roh-roh jahat, roh-roh yang membuat kami menjadi bimbang, menjadi kami ragu. Kami boleh maju terus percaya hingga sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap melihat Engkau, wajah-Mu terus, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kesembuhan Ibu Tati yang masih terus ditangani oleh dokter-dokter yang menangani, ya Tuhan. Kiranya Engkau tahu kondisi Ibu Tati, kiranya Engkau turut campur tangan supaya Engkau pulihkan dengan kuasa-Mu, ilmu yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan sanggup menolongnya. Semuanya kami bawa dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapak Kasieli, Pendeta Muda Kasieli sebuah yang berulang tahun pada tanggal 10 September 2022 yang lalu Tuhan. Kiranya hamba-Mu ini Tuhan, Kau berkati segala kisah pelayanannya Tuhan. Kau berkati bersama keluarganya, Kau berkati bersama kedua anaknya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh diagungkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Melalui kehidupan keluarganya, mereka boleh melihat ada Engkau di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menambahkan umur supaya terus semakin giat melayani sidang jemaat-Mu di sini maupun di Jawa, dimanapun Engkau utus nanti ke luar pulau bersama tim misi, dan Engkau menyertainya supaya membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Juga ini ada permohonan doa ucapan syukur daripada Ibu Yosefa Purwani yang berulang tahun pada hari ini 11 September 2022. Ya Tuhan, kiranya Engkau sudah memperpanjang umur pada hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati dengan limpahnya Tuhan, sehingga Engkau boleh terus memberikan berkat melimpah dalam kehidupan Ibu ini sampai Engkau datang kembali. Engkau terus memberkati dan supaya Ibu ini boleh tetap percaya dan setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan sebelum kami satu dengan yang lain berpisah Tuhan, kami memanjatkan permohonan. Mari sidang jemaat yang kami kasihi, kami cintai, mari kita mengangkat bersama-sama mengucapkan rasa syukur kami
karena berkat yang begitu luar biasa dari kasih Allah Bapa di surga, juga dari kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang hidup, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus mulai dari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.